Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka,
sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berlatih referen Mazmur yang akan kita gunakan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. 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 Sekali lagi. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Terima kasih. Mari kita siapkan lagu pembuka dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Puji syukur 319. Puji syukur 319. Hari ini hari Minggu biasa ke-24. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan Tuhan kasihanilah kami 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-24. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema renungan yang akan kita dengarkan, hidup baru berkat pertobatan. Lewat pertobatan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin merasakan hidup yang semakin sempurna, karena kita selalu mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dan menyadari kehidupan kita, termasuk kedosaan-kedosaan yang seringkali membelenggu kita. Tetapi karena kita menyadari dan kita datang di hadapan Allah untuk mohon belas kasih-Nya, maka Tuhan akan semakin memberikan rahmat-Nya kepada kita. Selain kita membawa intensi doa kita dalam kebersamaan, kita bersama dengan saudara-saudari kita bersyukur atas rahmat yang boleh dialami, rahmat ulang tahun yang boleh dirayakan oleh Mama Yeni Liadi beserta anak cucu yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-72. Kemudian juga bersyukur atas rahmat kebersamaan pasangan suami istri dari saudara kita Yahya Hosea bersama dengan Yanti dalam seluruh proses perjalanan kebersamaan membangun hidup keluarga selama 22 tahun, dan dianugerahi buah kasih Lucia Adventa Hosea, Hesekian Mateo Hosea, Feliciano Hosea. Semoga anak-anak yang hadir dalam keluarga Yahya Hosea bersama Yanti semakin menemukan juga kebahagiaan, serta senantiasa mendoakan saudara-saudari kita yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya mendoakan anak Yesa yang akan mengalami operasi tumor pada hari Senin, semoga berjalan dengan lancar. Serta membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, utamanya Oma Helena Deda yang meninggal 29 Juli yang lalu. Kemarin 40 harinya kepergiannya dari tengah-tengah keluarga dari antara kita umatnya. Dan juga untuk arwah Mama Wilhelmina Banul dan Livianus Daur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Allah kita hening menyadari kita dan mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Musa baru yang menjadi pengantara kami di hadapan Bapa yang Maha Rahim. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang mengorbankan diri sebagai pepuli atas dosa-dosa kami di hadapan Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah belas kasih Bapa yang tampak di tengah-tengah kami dan menghendaki kami bertobat sepenuhnya. Tuhan,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang karena dosa-dosa. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan, sehingga kami senantiasa mensyukuri segala rahmat yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan ini, sehingga dengan rahmat kehidupan itu
Kami pun semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk menyatakan pelayanan dan pengabdian kepadamu. Terlebih syukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing, secara khusus bersama dengan Mama Yeni Liadi yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Bersama dengan anak cucu, senantiasa mohon supaya berkat-Mu semakin melimpah Kau nyatakan dalam kehidupan mereka semua. Mensyukuri segala rahmat kebersamaan terlebih dalam pasangan hidup suami istri, terlebih yang dinyatakan oleh saudara kami Yahya Hosea bersama dengan Yanti, yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahun kebersamaan yang ke-22 pada kesempatan ini, sehingga Engkau menganugerahi buah kasih yang hadir di dalam keluarga, yaitu Lucia, Adventa Hosea, Hesakian Mateo Hosea, Feliciano Hosea. Semoga keluarga ini semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan serta kesuksesan dan sukacita senantiasa menghidupi hidup bersama keluarga mereka, serta dalam seluruh pengharapan untuk selalu membawa dalam doa-doa kami orang yang berada dalam keadaan lemah, sakit, tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya yang akan mengalami operasi tumor hari Senin, yaitu Yesa, agar operasinya berjalan dengan baik, karena kuasa kasih menuntun para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya, sehingga sungguh menjadi tanda pemulihan baginya. Serta senantiasa menyambungkan diri kami dengan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, maka anugerahkanlah rahmat kehidupan kekal bagi orang tua kami yang telah mendahului, Oma Helena, Deda yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga kemarin, dan juga Wilhelmina Banul dan Livianus Daur. Semoga dengan balas kasih-Mu, orang tua saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan di dalam seluruh kehidupannya. Semuanya ini kami aturkan kepadamu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu pula mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka,
dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang direncanakannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. 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 Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku,
sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa saja. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu.
untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan hidup baru berkat pertobatan. Tidak ada hidup baru dalam Tuhan tanpa suatu komitmen dan tindakan pembaruan diri, berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Dan dengan jelas dikatakan di dalam bacaan Injil pada hari ini, dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 32, bahwa pertobatan sangatlah penting bagi kita masing-masing di mata Tuhan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk orang yang benar, yang tidak perlu bertobat, tetapi untuk orang berdosa yang membutuhkan jalan baru menuju Tuhan, yaitu melalui pertobatan. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kata-kata Yesus ini adalah panggilan dan seruan tegas untuk mau dan ingin memperbaharui diri sepenuhnya lewat pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang Israel pada masa dulu di padang gurun, dalam bacaan pertama kita dengarkan, berdosa terhadap Tuhan dengan membuat anak lembu tuangan serta sujud dan menyembahnya dengan mempersembahkan korban keinginan. Dan lewat persembahan korban itu keinginan Allah, karena dilihat bahwa mereka telah menyembah berhala, maka Allah ingin membinasakan mereka yang tidak lagi setia dan mulai membelot. Tetapi kebaikan hati Allah itu ditampakkan di sana lewat permohonan Musa. Allah tidak membenarkan tindakan orang Israel, tetapi Allah mau dan ingin untuk menerima kesadaran akan dosa dan keinginan serta tindakan nyata untuk mau dan ingin berubah lewat pertobatan. Maka lewat itu Bapak, Ibu, saudara terkasih, kiranya kita sadar bahwa kita semua membutuhkan pertobatan. Dan pertobatan itu bukanlah momok yang perlu dijauhi, seolah-olah kita berada dalam malapetaka, kemalangan atau kejatuhan total. Walaupun bukan tidak mungkin hal itu terjadi, tetapi tentunya kita tidak berharap. Nyatanya sebagai manusia kita terbatas dan karenanya kita memiliki banyak kekurangan, kecenderungan menjauh dari Tuhan, dan sadar atau tidak, tahu atau tidak mau, kerap kita banyak melakukan kesalahan dan bahkan dosa-dosa. Siapakah di antara kita yang sangat sempurna dan sedemikian suci sehingga belum pernah berbuat salah atau berbuat dosa dalam kehidupan? Kita semua tidak sempurna. Karena itu Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam kesempurnaan dan kekudusannya sendiri, mengalami kekudusan Tuhan dan sukacita kegembiraan surgawi. Satu-satunya jalan
untuk sungguh sampai di sana adalah melalui pembaharuan diri atau pertobatan. Dalam mana kita menyadari kedosaan kita, kelemahan kita, dan kembali kepada Tuhan berjalan atas kehendak dan perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita pertobatan yang sungguh luar biasa ketika dia mengubah haluan hidupnya, di mana dia pada mulanya adalah seorang penganiaya gereja, akhirnya menjadi seorang pengkhotbah ulung, percaya kepada Kristus, dan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidupnya dan menganggap segala sesuatu itu bagi dia tidaklah menjadi penting. Sehingga dia berani mengatakan setelah dia berubah melalui pertobatan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, dan dengan demikian hidup bahagia menjadi kehidupanku. Paulus sadar bahwa tindakannya semula dilakukannya tanpa iman dan keyakinan. Ia menyadari kedosaannya dengan percaya penuh bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk dirinya sendiri. Karenanya ia memantapkan langkah untuk mengikuti jalan yang benar dan menuju kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bisa dibayangkan jika seorang ibu kehilangan anak putri kecilnya di pasar misalnya. Dia akan melupakan semua hal, barang-barang yang telah dibelinya. Dia akan meninggalkan semuanya itu dan pergi mencari anaknya yang hilang sampai dia menemukannya. Dan pada saat dia menemukan, sungguh kebahagiaan itu tidak bisa diukur di dalam seluruh kehidupannya. Ada kemungkinan bahwa barang-barang yang telah dibelinya di pasar itu hilang semua, tetapi bagi dia, biarlah itu menjadi hilang. Yang penting bahwa saya telah mendapatkan anakku kembali. Demikianlah sukacita besar, gambaran seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bagi Allah yang telah menciptakan kita sebagai citra dan gambarannya. Maka pada saat kita sesat, maka pada saat kita jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam kegelapan, Tuhan mau memanggil kita untuk hidup dalam terang dan berbalik kepadanya. Sehingga dibutuhkan Bapak Ibu saudara terkasih kesadaran sepenuhnya untuk hal ini. Tentu supaya hal ini semakin terpatri dalam diri kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kemauan dan keinginan komitmen kita untuk semakin bersatu dengan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana bersatu dengan Allah, hidup doa senantiasa kita jaga dalam seluruh kehidupan kita. Di saat-saat teduh kita datang di hadapan Allah untuk menyadari diri kita dan keberadaan kita seperti yang sering saya katakan. Untuk bisa sampai pada kesadaran penuh Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita menumpuk hal itu. Nanti pada saat ada masalah baru kita kaget. Tetapi setiap hari paling tidak sebelum beristirahat malam kita hening sejenak di hadapan Tuhan, memejamkan mata. Kalau ada sarana rohani yang ada di rumah kita, salib, patung Bunda Maria, lilin, rosario atau apakah, lalu kita mengambilnya. Semuanya itu membantu kita untuk menyadari keberadaan kita sepanjang hari itu. Dan pada saat itu kita datang di hadapan Tuhan. Lalu mulai kembali merenungkan apa yang kita buat. Mulai pada saat kita bangun di pagi hari, menatap hari yang baru dan mencoba menghayati. Dan mencoba merenungkan apa yang boleh kita buat sepanjang hari itu. Menurut saya inilah hari-hari yang membuat kita semakin damai dan bahagia. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti gambaran dalam bacaan Injil tadi,
seorang anak yang sungguh setia dan taat kepada bapaknya, tetapi satu sikap saja yang tidak ada pada dirinya. Tidak mau bersama dengan adiknya yang sudah hilang dan ditemukan kembali, dan bersama dengan bapaknya untuk mensyukuri segala rahmat itu. Dia tetap merasa menang, dia tetap merasa bahwa dia adalah orang yang suci, orang yang setia dan taat dan tidak pernah berdosa. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut di dalam perjamuan bapaknya. Itulah gambaran bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Maka kesucian dan kekudusan bukan berarti bahwa kita sungguh-sungguh tidak pernah melakukan dosa. Karena di dalam diri kita manusia ada yang namanya benih dosa. Besar kecilnya Bapak Ibu saudara terkasih sangat tergantung dari hati nurani kita untuk mau dan ingin menyadarinya. Maka mari kita mohon dalam perayaan ini supaya kita diberikan kekuatan dan keinginan untuk semakin bersatu dengan Tuhan, menyadari diri kita di hadapannya, dan ingin berubah terus menerus dari sikap-sikap kita yang kurang berkenan, baik di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kita berharap bahwa kita mampu dan bisa untuk menikmati kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang berbelas kasih akan sentiasa memberikan belas kasihnya dan pengampunannya kepada kita yang selalu datang kepadanya untuk memohon kekuatan. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan sadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka pantas layaklah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita sambil menyadari bahwa kita berdosa. Marilah berpaling kepada Allah Bapa kita yang berbelas kasih, yang tidak pernah memungkiri kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Allah yang berbelas kasih, dengarlah doa kami. Bagi gereja yang kudus namun juga berdosa, ya Tuhan, semoga gereja selalu bersedia mengakui dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, agar dapat menjadi tanda rekonsiliasi di dunia. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarlah doa kami. Bagi umat Kristiani dari semua gereja, ya Tuhan, semoga umat Kristiani dari gereja mana saja bertemu satu sama lain dalam semangat rekonsiliasi, kerjasama, dan persahabatan. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang sakit hati dan bagi mereka yang tidak mau bicara lagi satu sama lain, ya Bapa, semoga mereka yang sakit hati dan tersinggung mengatasi kesombongan hati mereka dan mengambil langkah pertama ke arah rekonsiliasi. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Bagi umat Kristiani yang ada di sini dan semua kelompok umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak pernah mengatakan putus hubungan dengan siapapun juga, dan semoga kami bersedia memberi kesempatan dan semangat baru kepada mereka yang pernah bersalah, serta menyambut mereka kembali di tengah-tengah kami.
Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh Mama Yeni Liadi. Usia yang Kau percayakan kepadanya 72 tahun, membuat orang tua kami ini semakin mensyukur rahmat kehidupannya bersama dengan anak cucu. Semoga berkat itu semakin melimpah bagi mereka semua, dan setiap usaha-usaha mereka senantiasa menjadi tanda rahmat, sehingga apapun yang diupayakan dan dicita-citakan akan semakin membuat mereka bersatu dan merasakan rahmat kuasa pendampingan-Mu, sehingga mereka pun semakin memperbarui diri terus-menerus untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Kami juga mensyukuri rahmat kebersamaan yang boleh kami alami dalam keluarga kami masing-masing. Terlebih yang boleh dialami oleh pasangan suami istri Cahya Hosea bersama dengan Yanti yang kuperkenan kemerakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-22, dan Kau anugerahi buah kasih 3 anak, Lucia, Hezekiam, Feliciano. Semoga keluarga ini semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan mereka. Seluruh harapan-harapan dan cita-cita akan semakin mereka boleh nikmati lewat usaha yang mereka perjuangkan, karena mereka senantiasa saling membuka hati untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Sehingga berkat-Mu senantiasa kami harapkan semakin melimpah bagi mereka. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya bagi anak Yesa yang akan menjalani operasi tumor pada hari Senin. Semoga seluruh rencana operasi yang akan dilaksanakan bagi anak Yesa berjalan dengan baik, karena kuasa pendampingan-Mu bagi para dokter, para perawat, suster dan siapa menanganinya, sehingga semuanya itu sungguh menjadi tanda pemulihan bagi anak Yesa, dan seluruh keluarga senantiasa juga tetap mempercayakan seluruh hidup kuasa kasih penyelenggaraan ilahi kepadamu. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami dan mohonkan anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Oma Helena Deda yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu kemarin dari tengah-tengah keluarga dan kami umat-Mu. Mama Wilhelmina Banul dan Levianus Daur. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Bapa, saudara-saudari kami, orang tua kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dengarkanlah doa kami. Dengar di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang penuh belas kasih, bila kami berdoa untuk orang-orang berdosa, kami berdoa pula untuk diri kami sendiri. Jadikanlah kami mampu untuk mengasihi, sebab kami pun sudah diampuni. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan 378, Ya Tuhan Allahku.
Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendakmu demi keluhuranmu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umatmu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Kita siapkan Mada Kudus 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai sili atas dosa-dosa kami. Kami mohon terimalah kembali diri kami sebagai putra dan putrimu. Oleh Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuasa
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak dan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami bawa dalam doa-doa kami, Oma Helena Deda yang Kau panggil 40 hari yang lalu, dan juga Wilhelmina, Manu, dan Livianus Daur, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sulilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah 410. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni nomor 600. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami, sehingga dapat mengikuti jejak putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 10 dan 11 September. 1. Akan saling menikah Kevin William dengan Renanda. Pengumuman kedua. B. Patricius Nope dengan Noviana Sani. Pengumuman kedua. Pengumuman kolektor gereja Rp12.749.000. Dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan rukun dan wilayah
diminta mengikuti lomba seperti dalam berita WA Group, Rukun, dan Wilayah. 4. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 5. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi Ketua Rukun untuk melakukan pendataan umat. 6. Pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan pada hari Minggu pukul 18 di Aula Paroki lantai 1. 7. Pertemuan WKRI hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 4.30 sore. Tempat di Aula lantai 1. Diharapkan kehadiran segenap anggota WKRI. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas per 11 September 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Agustus 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Agustus 2022 844.309.296 rupiah. Penerimaan bulan Agustus 2022 484.506.719 rupiah. Pengeluaran bulan Agustus 890.890.673 rupiah. Saldo akhir 31 Agustus 2022 437.925.342 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 25.750.523.558 rupiah, atau berkisar 92% dari 28 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan, termasuk inventaris salah satunya akustik dan sound system yang belum ada donaturnya. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi untuk menyelesaikannya. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang dibutuhkan. Marmer panti imam seluas 180 meter bujur sangkar yang dapat disumbangkan 10 juta per meter bujur sangkar. Keramik lantai gereja 320 juta. Sound system, akustik, TV, LCD, Videotron 1,5 miliar yang dapat disumbangkan minimal 20 juta per donatur. CCTV 140 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sekali lagi limpah terima kasih atas seluruh perhatian kita. Waktu untuk dedikasi gereja semakin dekat, sementara dana semakin menipis. Kiranya dengan cara kita
tentunya sangat diharapkan supaya apa yang kita rencanakan ini boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi, mari kita saling meneguhkan, menguatkan, dan berbagai cara kita upayakan. Moga-moga rencana kita di paroki ini tetap berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Sekali lagi limpah terima kasih kepada kita semua, secara khusus dalam perayaan pada kesempatan ini. Bagi mereka yang mengambil bagian secara khusus, terlibat langsung dalam pelayanan. Kepada kita semua sekali lagi tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Dan mudah-mudahan pelayanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan senantiasa memberikan kekuatan dan anugerah rahmat berkat-Nya bagi kita semua. Sekali lagi kepada kita semua, secara khusus yang mengambil bagian saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 603, curahkan rahmat. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau ku sucikan dan ku bersihkan dari cinta diri. Engkau ku hidupkan dan ku kobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.